Halo, halo, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan guru, perwakilan SMA, dan juga SMK se-Indonesia, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Selamat datang di acara daring untuk program Fulbright English Teaching Assistant, yaitu sebuah program yang bisa mengakomodir kebutuhan Anda untuk bisa menjadi tuan rumah Fulbright English Assistant asal Amerika Serikat, di mana program ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu 1 Februari 2025. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef menjadi host dan juga moderator Anda di sesi informasi yang kami adakan secara daring via Zoom meeting ini. Acara ini supaya bisa menambah lebih banyak jangkauan, kami juga siarkan live streamingnya ke akun Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Anda yang mungkin menyimak acara ini melalui streaming di akun Facebook page kami. Kalau Anda ingin bergabung sama kami di Zoom Meeting, boleh juga silakan simak Facebook Story dan Instagram Story akun kami untuk menemui tautan pendaftaran Zoom-nya. Nah, rekan-rekan semuanya, selama nanti 90 menit ke depan, Anda akan mendapatkan informasi seputar program Fulbright English Teaching Assistant, lalu cerita manfaat dari SMA dan juga SMK yang telah menjadi tuan rumah dari Fulbright ETA ini, dan juga nanti akan ada sesi penjelasan langkah-langkah mengisi formulir aplikasi program Fulbright ETA. Dan kami juga dengan senang hati bahwa di acara ini terdapat dua rekan kami, yaitu dari tim Aminef, Miss Cecilia Dewita dan juga Miss Astrid Felicia Lim yang akan menyampaikan informasi, serta juga ada Miss Leni dan Miss Risma, perwakilan dari SMA dan juga SMK yang telah menjadi tuan rumah Fulbright ETA. Agar nanti paparan informasi berlangsung optimal, mohon untuk Anda yang bergabung di Zoom meeting ini untuk mute atau mematikan audio Anda. Kami akan sampaikan kepada Anda apabila sesi tanya jawab sudah dimulai. Oleh karena itu, nanti kami akan undang Anda untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui audio dan atau video di Zoom meeting ini, dan bila mungkin nanti tidak bisa bergabung secara langsung, boleh juga menyampaikan pertanyaan di kolom chat di Zoom meeting ini. Untuk yang pertama, kami ingin mempersilahkan rekan kami, Miss Astrid Felicia Lim, untuk menyampaikan tentang program Fulbright English Teaching Assistant. Silakan, Miss Astrid. Terima kasih, Mita. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Di sesi yang pertama ini, kita akan mendengarkan penjelasan singkat tentang program Fulbright ETA itu ya. Izinkan saya share screen, dan mungkin saya akan turn off video saya karena internetnya kurang stabil di sini. Hmm, Baik, sudah terlihat ya. Ya. Uh, Itu Fulbright English Teaching Assistant, khususnya saat ini kami sedang membuka aplikasi untuk program di tahun 2025-2026. Mengenai Fulbright sendiri, pertama yang akan kami jelaskan adalah tentang Fulbright. Jadi sejarah singkat dari program Fulbright, Bapak Ibu di sini mungkin sudah banyak yang tahu juga. Awalnya digagas oleh Senator William Fulbright dari Amerika Serikat, di mana beliau menggagas Undang-Undang Pertukaran Pendidikan dan Kebudayaan yang diresmikan tahun 1946 dan melahirkan program yang bernama Fulbright. Visi dan misinya tentu adalah untuk meningkatkan saling pengertian antara negara tempat program Fulbright dijalankan dan juga dengan negara Amerika Serikat sendiri melalui kegiatan pertukaran pendidikan dan kebudayaan. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 310.000 penerima beasiswa dari 150 negara yang sudah berpartisipasi dalam program pertukaran Fulbright ini. Di Indonesia sendiri Fulbright ini sudah masuk sejak tahun 1952. um, Sejak tahun 1952 itu awalnya dikelola oleh US Embassy atau Kedutaan Besar Amerika Serikat. Sedangkan sejak tahun 1992, Aminef didirikan berdasarkan adanya nota kesepahaman antara pemerintah Amerika Serikat dan Kementerian Pendidikan saat itu, di mana peran Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation sendiri adalah mengurus beasiswa dan program Fulbright, salah satunya
English Teaching Assistant atau ETA program yang hari ini kita bahas ya. Untuk program Fulbright sendiri, dananya sebagian besar berasal dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian di tahun 2022 kemarin, MOU atau Memorandum of Understanding ini baru diperbaharui kembali antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Mengenai program Fulbright ETA di Indonesia, mungkin kita bisa melihat sedikit video singkat dulu ya. Mita bisa dibantu sebelum kita lanjutkan paparan ini. Baik, tunggu sebentar. Hmm. For 2 decades, the U.S. Department of State has placed Fulbright English Teaching Assistants, or ETAs, in classrooms across the globe. In Indonesia, about 20 to 35 ETAs per year help English teachers in public, private, vocational, and religious high schools throughout the archipelago. Dengan program IT ini, para peserta didik menjadi terbiasa menerapkan bahasa Inggris. Para guru yang mengajarkan bahasa Inggris dapat bekerja sama dengan ITE untuk menciptakan metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Indonesia is a diverse and multi-ethnic society. The 4th largest country in the world, it comprises 17,000 islands and is home to more than 300 ethnic groups speaking over 700 different local languages, in addition to the national language, Indonesian. It has a rapidly growing economy, the largest in Southeast Asia. ETAs will enjoy the extraordinary natural beauty of the country in addition to experiencing firsthand its stunning cultural riches. ETAs have the extraordinary opportunity of learning firsthand what life in Indonesia is really like. One of the things that's very important is what we learn about each other and the individual transformations that people go through as they experience the other country. Beyond the major cities, Indonesian students and teachers have limited experience interacting with Americans. Getting to know an American in the classroom and in their communities gives them an opportunity to get to know America firsthand. Likewise, Americans know very little about Indonesia, and ETAs bring back and spread knowledge of Indonesia when they return to the U.S. Thus, the program is a platform for people-to-people diplomacy, and ETAs serve as cultural ambassadors. Challenges, huh? Definitely the language. Just having graduated college and living on my own, but doing that in a new country as well. Took a couple classes about education, but have never really taught. I'm expecting Indonesia to be hot. Where there's a lot more rules of politeness, rules of cultural differences that I'm going to have to adjust myself to. For example, I'm left-handed, so I try not to use my left hand. And then one person in team one. There we go. Okay, ready? Through lesson planning and cross-cultural communication and trying to break down those barriers of how we have our individual teaching styles has really developed our relationship, and I'm really excited to continue those relationships when I go back to the United States. I actually learned a lot about myself and what's important to me and how I view the world. Being part of a community, both within the classroom and outside of the classroom, and forming special relationships. It has helped me so much connect with my community and with my students. Sharing those small but very important cultural moments has been very enlightening for me. The way you teach probably different from the way we do here. That is very enriched my knowledge as a teacher. Living in Labuan Bajo has been a great experience for me. I want to live in Indonesia for 1 more year. How did you feel? Since its inception in Indonesia, ETAs have touched the lives of 100,000 students in Indonesia. Saya
rasa pengalaman yang paling menarik saat belajar dengan ITE adalah mempelajari tata keramanya, sopan santun, dan memahami kulturnya. Mengajarkan saya untuk berbicara dengan jujur. I want to speak more confidently with everyone same like them. Membangun kerjasama. Ilmu itu tadi dapat aku gunakan di kehidupan nyata saat kita berorganisasi. Saya bisa berbahasa Inggris dengan lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. I have to overcome my weaknesses to become the best. Baik, terima kasih Mita. Kita lanjut lagi ya. Sorry. Oke. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihat profil dari program ITA di Indonesia itu seperti apa. Jadi seperti yang kita saksikan di video tadi, program Fulbright ITA itu adalah program pendidikan, pertukaran pendidikan dan kebudayaan antara Indonesia dan Amerika Serikat ya. Dan saat ini sudah ada di 53 negara termasuk Korea, Thailand, Vietnam, Laos, Jerman, dan negara-negara di Amerika Selatan dan tentu saja di Indonesia sendiri. Kemudian program ITA di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2004 dan merupakan program pertukaran pendidikan dan kebudayaan tadi itu ya. Di Indonesia sendiri tujuan program Fulbright ITA ada beberapa, salah satunya meningkatkan rasa saling pengertian, etikat dan hubungan baik orang Indonesia dan Amerika, meningkatkan keterampilan bicara bahasa Inggris murid-murid di Indonesia, kemudian mengasah kemampuan para ITA untuk belajar bahasa yang dipakai di negara di mana ia bertugas dan menambah wawasannya akan negara tempat ia bertugas seperti yang tadi kita saksikan di video tadi ya, bagaimana ITA juga ada testimoni seperti itu. Dan hasil akhir yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia adalah adanya knowledge sharing dan transfer of knowledge ya, berbagi ilmu dan transfer ilmu antara ITA dengan guru-guru bahasa Inggris yang dibantunya dan tentu saja juga dengan murid-murid yang mereka bantu. Siapa itu warga Fulbright ITA? Mereka adalah warga negara Amerika Serikat, merupakan lulusan S1 atau beberapa ada yang sudah lulus S2 juga dari beragam bidang ilmu. Dan mereka semuanya sudah memiliki sertifikat TOEFL atau TESOL atau yang setara yang memungkinkan mereka bisa mengajar bahasa Inggris. Semua ITA berasal dari Amerika Serikat, dari berbagai negara bagian di Amerika Serikat, dan juga berbagai lulusan dari berbagai universitas di Amerika Serikat. Peran Fulbright ITA di sekolah Bapak Ibu, kalau nanti sekolah Bapak Ibu menerima ITA, yang pasti yang utama adalah ITA membantu guru bahasa Inggris di dalam kelas, dan menghidupkan suasana belajar bahasa Inggris. Kemudian, ITA juga membantu guru pendamping ekstrakurikuler bahasa Inggris di luar pengajaran di kelas. Dan sebagai penutur asli, ITA bisa memberi pengetahuan tentang konteks penggunaan bahasa Inggris untuk komunikasi sehari-hari. Jadi di luar grammar ataupun teori yang sudah diajarkan oleh guru-guru bahasa Inggris di sekolah, ITA bisa membantu menggunakan bahasa Inggris itu di kehidupan sehari-hari buat murid dan juga para guru. Skema pendanaan program Fulbright ITA adalah cost sharing, artinya ada sebagian besar biaya sudah ditanggung oleh Fulbright atau Aminef, tapi ada beberapa komponen biaya yang memang ditanggung juga oleh sekolah. Aminef atau Fulbright sudah menanggung semua biaya hidup ITA di Indonesia, termasuk juga biaya makan dan transportasi sehari-hari, tiket pesawat dari Amerika ke Indonesia sehingga sampai mereka pulang kembali, dan juga asuransi kesehatan. Sedangkan sekolah diharapkan untuk bisa menyediakan dan menanggung akomodasi selama ITA bertugas di sekolah masing-masing, dan juga akomodasi tersebut ada perabotan standar di dalamnya. Manfaat program Fulbright ITA di Indonesia ini kami dapatkan berdasarkan laporan tengah tahun sekolah yang saat ini sedang menerima ITA di tahun 2024. Mereka baru memberikan laporan tengah tahunnya ke kami dan hasilnya sebagai berikut. Ada 90% yang menyatakan guru merasa keterampilan membuat lesson plan atau RPP sederhana, interaktif, dan tepat sasaran meningkat. Kemudian 80% sekolah melihat rasa percaya diri murid berbicara bahasa Inggris juga meningkat hingga di atas 50%. 90% sekolah melihat keterampilan bahasa Inggris murid meningkat 25-75% dan motivasi murid belajar bahasa Inggris meningkat 50 bahkan sampai 100%. Manfaat lain yang dirasakan sekolah adalah sekolah bisa mengidentifikasi murid-murid yang bertalenta dalam bahasa Inggris.
Ya, jadi itu bisa ketahuan biasanya dari English Club atau dari aktivitas yang dilakukan ETA di kelas. Kemudian meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris para guru, baik itu guru bahasa Inggris maupun mata pelajaran lain yang juga memang berinteraksi dengan ETA. Dan guru jadi termotivasi untuk terus belajar, serta meningkatkan cultural awareness bagi semua pihak yang terlibat dalam program ini. Dari tahun 2004 sampai 2024, manfaat program Fulbright ETA saat ini sudah masuk di tahun yang ke-17 ya, program ini di Indonesia. Kami sudah menerima lebih dari 470 ETA yang bekerja sama dengan sekitar 410 sekolah di Indonesia. Kemudian sudah bekerja sama dengan lebih dari 1.030 guru, lebih dari 170.000 murid, dan ditempatkan di lebih dari 30 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Sekolah sasaran ini penting karena Bapak Ibu mungkin ingin tahu apakah sekolah Bapak Ibu adalah sasaran yang tepat ya untuk program ETA ini. Saat ini sejak tahun 2004 sampai 2024 ini adalah peta lokasi penugasan Fulbright ETA. Di sini bisa kita lihat memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kami sudah menempatkannya dari Pulau Sumatera sampai pernah juga di Papua ya. Meskipun saat ini Papua masih belum menjadi daerah yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia, tetapi kami pernah menempatkan di sana. Selain itu kami juga menempatkan di Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Selain Jawa tentu saja. Kriteria wajib dari sekolah, yang pertama sekolah harus merupakan SMA atau SMK. Saat ini karena MOU masih dalam diskusi antara Aminef dengan Kementerian Agama, maka saat ini sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama termasuk madrasah atau pesantren belum bisa berpartisipasi dalam program ETA. Tapi SMA dan SMK sudah bisa. Kemudian sekolah itu wajib dan bersedia dan mampu menyediakan dan menanggung biaya tempat tinggal bagi ETA. Ini bisa berupa rumah atau kos-kosan, bisa juga kalau memang sekolahnya adalah boarding school ya, bisa berupa asrama atau juga pavilion gitu ya, rumah yang rumah kecil yang berada di lingkungan yang sama dengan rumah yang lebih besar. Lokasi rumah itu diharapkan bisa dekat dengan sekolah atau bisa setidaknya dekat dengan lokasi rumah beberapa guru sekolah supaya ETA tidak mengalami kesulitan dalam, dan lokasinya harus berada di wilayah yang aman dan tidak berpotensi terkena bencana alam. Ada transportasi publik dan seperti yang sudah disinggung tadi, ada furniture atau fasilitas dasar. Hal-hal ini termasuk AC di kamar tidur, WC duduk di kamar mandi, kemudian ada tempat tidur, lemari baju, meja kerja, kamar mandi bershower. Ini semua sudah berdasarkan yang kami alami selama belasan tahun menangani program ini gitu. Kenapa harus ada AC di kamar tidur? Karena memang itu datang dari negara yang merupakan 4 musim ya, bukan negara tropis, sehingga kadang udara di Indonesia terlalu panas, mereka juga jadi tidak fokus gitu mengerjakan tanggung jawabnya kalau terlalu tidak bisa nyaman gitu tinggal di rumah mereka. Ini adalah beberapa contoh ya, foto-foto yang memang sudah pernah menjadi tempat tinggal ETA. Kamar tidur tadi seperti sudah kita singgung, ada tempat tidur, lemari, meja, kursi, dan juga AC. Kemudian di toilet ada WC duduk atau shower head yang sederhana. Nah, showernya itu nggak usah ada air panas atau air dingin gitu, cukup shower head yang memang bisa dipasang di kamar mandi gitu ya. Jadi tidak perlu yang kayak pancuran yang seperti di hotel-hotel gitu, Bapak Ibu. Kemudian memang kalau rumahnya punya dapur, itu diharapkan bisa disediakan juga peralatan memasak sederhana berupa kompor kecil ya, juga tabung gas. Tapi kalau memang rumahnya memang bukan rumah, tapi misalnya kos-kosan, lalu dapurnya itu dapur bersama juga tidak apa-apa gitu. Tapi sebisa mungkin memang diharapkan ada akses gitu untuk ETA bisa membuat makanannya sendiri gitu. Kemudian kriteria wajib yang milih bisa lancar. Halo, Mbak Astrid, apakah Iya, masih hilang bersama ya? kami? Ha, ha, Iya, ha. Iya, barusan oke. suaranya Iya, sedikit iya, iya. hilang. Tadi ada bilang unstable, maaf ya. Oke, Jadi baik. kriteria, saya ulangi, kriteria wajibnya itu memiliki minimal 1 guru bahasa Inggris kelas 10 yang bisa berbahasa Inggris cukup lancar untuk menjadi guru counterpart. Jadi memang itu kan diutamakan mengajar di kelas 10 Bapak Ibu, kecuali memang kurang ya. Nah, jumlah kelas 10 diharapkan bisa mencapai 10 sampai 12 rombel atau kelas ya. Tapi kalau jumlah kelas 10-nya kurang dari 12, bisa ditambah jumlah kelas 11. Jadi total 10 sampai 12 kelas itu bisa untuk kelas 10 dan 11. Tapi ETA memang tidak boleh mengajar di kelas 12 ya.
Jumlah total jam pelajaran bahasa Inggris itu di 12 kelas yang dibantu tadi mencapai minimal 20 jam dalam seminggu dan maksimal 25 jam. Dan seminggu ini dihitungnya Senin sampai Jumat saja. Sabtu itu tidak dihitung sebagai hari kerja ETA. Kemudian sekolah juga wajib membuat program kerja yang jelas dan terarah untuk ETA supaya harapan sekolah mengikuti program ini tercapai. Ini nanti bisa dituangkan di formulir aplikasi ya yang akan kita bahas juga di sesi selanjutnya. Kemudian kriteria lainnya dari sekolah diharapkan tingkat kelulusan murid mencapai lebih dari 80% dan ada lebih dari 60% murid yang melanjutkan studi atau bekerja yang memerlukan kefasihan bahasa Inggris. Ini murid-murid juga memiliki motivasi yang tinggi ya untuk diajar oleh ETA. Kemudian jumlah guru bahasa Inggris yang didampingi itu atau co-teacher-nya di kelas 10 dan atau 11, 2 sampai maksimal 3 orang saja dan memiliki guru-guru bahasa Inggris yang mau terus belajar dan terbuka pada ide-ide mengajar yang baru. Ini penting karena memang ETA itu hadir bukan hanya sekedar tempelan ya, kita harapkannya memang ETA itu bisa benar-benar membantu pengajaran bahasa Inggris dan nanti ETA ini pergi pun diharapkan impact atau manfaatnya itu masih bisa dirasakan sekolah secara berkelanjutan gitu ya. Kemudian pertimbangan lain tentu ada dalam masalah keamanan, keselamatan, dan kesehatan dari sekolah maupun area tempat tinggal ETA. Nah, untuk program tahun 2025 dan 2026 yang sedang kami buka sekarang, ini mungkin info-info penting yang sudah ditunggu Bapak Ibu. Periode programnya sendiri akan berjalan mulai bulan Agustus 2025 hingga bulan Mei 2026, jadi dalam 1 tahun ajaran. Dan target jumlah ETA yang akan kami terima adalah 20 ETA, berarti kami akan membuka kesempatan untuk 20 sekolah di Indonesia. Bagaimana dengan proses pendaftaran sekolah sehingga sampai dengan ETA tiba di Indonesia? Ini adalah timeline sederhananya, mungkin ya Bapak Ibu bisa lihat. Di bulan November itu kami membuka pendaftaran sekolah. Itu sudah memang dibuka dari website ya, dan juga sosial media kami sudah umumkan. Kasihnya ya. Kemudian di bulan Februari akan membahas sekolah penerima ETA. Jadi memang keputusan untuk sekolah menerima ETA bukan sepenuhnya ada di tangan Aminef, tapi kami bekerja sama dengan Kemdikdasmen untuk sama-sama memutuskan siapa sekolah yang bisa menerima ETA untuk Aminef berkunjung ke sekolah-sekolah yang terpilih. Itu biasanya kita akan melihat calon tempat tinggal, lalu ketemu dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang nanti akan mengajar bersama ETA, dan melihat secara keseluruhan dari sekolah maupun lingkungan tempat tinggal ETA. Indonesia. Sekolah yang terpilih Fulbright ETA akan mendapatkan pemberitahuan tertulis atau surat resmi lewat email dari Aminef Fulbright. Jadi kadang-kadang terima, tapi ternyata bukan info resmi dari Aminef, mungkin hanya mendengar dari pihak lain atau mungkin mendapat email dari pihak lain. Nah, itu jangan di ini ya Bapak Ibu ya, karena memang yang resmi itu cuman dapatnya dari email Aminef. Cara mendaftar program Fulbright ETA ini kami sudah membuka ya tadi dari tanggal 1 November sampai 1 Februari 2025, dan Bapak Ibu bisa mengunduh formulir pendaftaran or.id di website kami, Instagram dan Facebook Aminef. Lalu di sana. Di website Aminef sendiri nanti akan silakan membuka halaman mengundang orang Amerika, kemudian buka mengundang Fulbright English Teaching Assistant. Di situ nanti bisa diunduh formulirnya langsung dan diisi langsung di sana. Kemudian silakan lengkapi formulir tersebut dan kirim kembali formulir yang sudah dilengkapi lewat email ke itaindonesia@aminef.or.id. Info ini pun juga sebenarnya sudah lengkap ada di website Aminef tadi, jadi silakan dilihat dan dibaca lebih lanjut oleh Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa pendaftaran ini gratis, tidak dipungut biaya apapun.
Batas waktu penerimaan formulir sekali lagi kami ingatkan adalah 1 Februari 2025 dan formulir yang kami terima lewat dari batas waktu biasanya tidak akan kami pertimbangkan untuk tahun yang berjalan. Terima kasih dan kami tunggu aplikasi dari sekolah di wilayah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mita. Baik, untuk penjelasannya mengenai program Fulbright English Teaching Assistant. Nah, untuk melengkapi referensi tentang program ini, berikut adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Nanti silakan Anda memasuki bagian yang telah disebutkan, yaitu mengundang orang Amerika. Lalu setelah itu mengundang Fulbright English Teaching Assistant. Lalu setelah itu Anda akan mendapati informasi tentang program ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dan mengunduh formulir aplikasinya dapat ditemukan di bawah sini. Silakan di tenggat waktu pendaftaran yaitu 1 Februari 2025. Nah, untuk lebih meyakinkan sekolah-sekolah untuk bisa melamar program Fulbright ETA, berikut ini kami mengundang yaitu Miss Leni dan juga Miss Risma yang akan membagikan kepada kita semua bagaimanakah cerita manfaat program Fulbright ETA yang saat ini hadir di sekolah mereka. Miss Leni berasal dari SMA Santo Paulus di Pontianak, Kalimantan Barat, dan Miss Risma dari SMKN 1 Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Halo, selamat sore, Miss Leni, Miss Risma. Selamat sore Bu Mita, Sore. Pak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami untuk sesi informasi program Fulbright English Teaching Assistant. Nah, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada, nanti boleh dijawab dari Miss Leni dulu, setelah itu Miss Risma. Apakah manfaat kehadiran ETA yang saat ini dirasakan di sekolah, baik itu dirasakan oleh siswa Inggris atau mungkin guru bidang studi lainnya? Nah, apa yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan yang hadir di acara ini? Silakan, Miss Leni. Baik, terima kasih Bu Mita. Apakah suara saya jelas? Ya, dengan jelas, dengan baik. Baik. Ya, baik. Yang pertama-tama yang mau saya share adalah manfaat ETA di sekolah bagi siswa. Nah, untuk siswa tentunya kita sasaran utamanya adalah siswa. Jadi di sini utamanya itu mereka bisa belajar speaking secara langsung dengan native speaker. Kalau biasanya memang walaupun ada guru bahasa Inggrisnya di sekolah, kadang-kadang mereka karena tahu bahwa guru bahasa Inggrisnya ini bisa bahasa Indonesia, maka mereka sepertinya apa namanya masih ingin berbahasa Indonesia aja. Jadi sepertinya agak malas ya mau berusaha untuk menggunakan bahasa Inggris. Tetapi ketika ada ETA, maka mau tidak mau mereka pun harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi karena saya bilang saya tidak akan menerjemahkan untuk kalian, jadi kalian harus berusaha sendiri untuk bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, mula-mula beberapa ada anak yang tidak bisa, jadi mereka pakai bahasa isyarat dulu. Kemudian setelah itu lama-lamaan mereka memakai kata-kata yang pendek. Setelah itu mereka bisa kalimat-kalimat yang sederhana gitu. Oke, Ya, baik. Bagaimanakah dengan ya mohon maaf Ibu. Tadi free sedikit, Mit. Oke, untuk manfaat manfaat yang dirasakan oleh siswa, kami ingin Ibu Risma untuk bisa menambahkan pengalaman dari sisi SMKN 1 Kota Limbaru. Silakan. Ya, makasih. Selamat sore semua. Suara saya jelas, Mbak? Jelas, Ibu. Ya, dengan jelas. Ya, kalau di SMK Negeri 1 Kutalimbaru, kami bisa melihat dampak dari ETA untuk kami sangat besar, khususnya kepada siswa. Nah, siswa yang tadi awalnya mereka sangat low, sangat rendah bahasa Inggrisnya, tapi karena ada native speaker-nya langsung datang, ada rasa antusias yang besar. Jadi memberi warna baru untuk pembelajaran di kelas. Jadi siswa kami jadi termotivasi untuk berbicara, walaupun ya awalnya hanya halo sir, how are you, hanya seperti itu, tapi lama-lama mereka termotivasi untuk mencari kata-kata atau kalimat apa yang mau disampaikan kepada ATA. Jadi dengan adanya ATA ini motivasi semakin besar dan keberanian siswa itu jadi muncul untuk berbicara tidak hanya
satu dua kata, tapi bisa jadi satu dua kalimat. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih. Nah, saya kembali kepada Ibu Leni. Kalau tadi sudah menceritakan manfaat yang dirasakan oleh siswa, bagaimanakah manfaat yang dirasakan oleh oleh guru bahasa Inggris dan mungkin bahasa atau mungkin guru Ya. mata pelajaran lainnya? Silakan. Ya, jadi Ibu memang besar sekali manfaatnya untuk guru bahasa Inggris yaitu kami. Kami bisa mempelajari metode pengajaran yang lebih variatif, lebih interaktif, terutama terkait dengan games. Karena guru-guru kami memang untuk games memang masih kurang terupdate ya. Jadi dengan adanya ETA ini sangat membantu kami untuk menciptakan pembelajaran, suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui games. Dan murid memang lebih mudah untuk menghafal kosakata misalnya atau untuk belajar struktur bahasa Inggris bila menggunakan game. Nah, kemudian adanya pembuatan lesson plan bersama dan implementasinya di kelas. Jadi lesson plan yang dirancang memang benar efektif, efisien, secara personal di lesson plan saya dan ETA saya. Bagian warming up ya bagian warming up activities biasanya itu dihandle oleh ETA kami. Nah, setelah itu bagian presentasinya bisa bergantian oleh saya dan ETA. Setelah itu bagian practice kami bagi juga dan bagian production juga bisa dibagi. Jadi memang lesson plan yang disusun itu sangat membantu saya dan co-teachers untuk mengajar di kelas bersama dengan ETA. Kalau untuk guru bidang studi lainnya, mau tidak mau mereka juga terbawa suasana ketika ada acara dengan di sekolah atau maksudnya di sekolah sehari-hari, ketika waktu istirahat atau acara makan bersama. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan ETA dengan menggunakan bahasa Inggris yang patah-patah gitu, tapi lama-kelamaan menjadi cukup lancar. Nah, kemudian dan selain interaksi di sekolah, kami juga kadang-kadang mengadakan gathering di luar sekolah, jadi ETA juga kami undang. Nah, jadi semakin banyak interaksi dengan ETA, maka para guru bidang studi lainnya pun terbiasa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi sangat menyenangkan sekali sih, bahkan kadang-kadang ETA diajak guru untuk misalnya hang out atau misalnya karena ETA kami suka gym kan juga kadang-kadang diajak gym. Jadi berbagai kegiatan yang menyenangkan bukan hanya di interaksi di sekolah tapi juga di luar sekolah. Bahkan juga dengan murid-murid juga kadang-kadang ada diajak untuk misalnya hangout di kafe atau apa. Nah, mereka juga belajar secara tidak langsung. Kemudian Baik. kami ya Ya, belajar kultur juga kami sangat sangat dengan adanya ETA jadi kultur yang kami hanya lihat di TV misalnya budaya Amerika seperti ini loh, ternyata setelah kita lihat langsung ternyata orang Amerika mau ya makan nasi, mereka suka tempe ya, suka tahu ya gitu, bahkan suka bakso gitu, dan juga mereka benar-benar orangnya open minded, kemudian segala sesuatunya harus direncanakan di awal dan juga on time. Jadi kadang-kadang saya yang kadang-kadang suka terlambat masuk kelas karena ada ETA, mau tidak mau saya pun harus on time karena ETA kami itu gercep banget. Jadi pokoknya dalam jam segini masuk kelas ya masuk kelas. Jadi mau nggak mau saya juga terikut dengan kebiasaan positifnya. Begitu sih, Bu. baik. Ya. Terima kasih. Berarti banyak sekali pembelajaran yang Ya, telah didapatkan baik di dalam ruangan kelas maupun ya, di luar ruangan kelas ya, ya. betul, Ibu. Bagaimana dengan cerita pengalaman dari Ibu Risma? Silakan. Ya, sebenarnya tidak jauh beda dengan pengalaman di Ibu Leni di Pontianak. Nah, untuk kami guru-guru bahasa Inggris, khususnya karena kami ada komunitas MGMP, nah ETA sangat membantu, khususnya beliau menceritakan pengalaman beliau sewaktu dia duduk di bangku sekolah. Jadi apa yang dia alami di ruang pembelajaran itu bisa dia bagikan kepada kami, dan khususnya game tadi. Nah, game itu sangat membantu untuk membuat suasana kelas jadi lebih menarik dan siswa juga enjoy dalam menikmati pembelajaran. Jadi semua pengalaman itu kami tuangkan dalam lesson plan yang kami kerjakan bersama dengan ETA, sehingga lesson planning kami menarik, tersusun, terarah, dan hasilnya pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan setiap kelas. Itu yang kami rasakan. Kedua, dengan adanya ETA, kami juga jadi punya role model khususnya dalam pronunciation ya, dalam membantu siswa untuk mengucapkan dengan tepat. Jadi dengan adanya ETA ini di tempat kami, bukan hanya siswa kemampuan berbahasanya diasah, kami juga para guru bahasa Inggris lebih meningkat. Jadi kami punya banyak kosakata baru
dari ATA kami yang kebetulan memang umurnya juga jauh lebih muda. Nah, kemudian untuk guru-guru lain dan jajaran sekolah tendik di sekolah kami itu juga memiliki dampak yang positif. Bukan hanya guru bahasa Inggris yang punya kemampuan berbahasa Inggris, beberapa guru di sekolah kami juga sudah punya basic. Jadi dengan adanya ATA ini, karena ATA kami juga orangnya ramah, suka menyapa semua orang di lingkungan sekolah, maka guru-guru yang lain juga termotivasi untuk menyapa beliau atau menanyakan kabarnya dan secara tidak langsung terlibat dalam percakapan, apakah itu dalam bentuk pertukaran kebudayaan, hobi makan, bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin agak sedikit pribadi, mereka jadi tidak canggung untuk menanyakan itu kepada ETA. Jadi secara tidak langsung kemampuan berbahasa mereka pun terasah. Kedua, dampak yang positif saya lihat keinginan guru-guru lain dan jajaran yang ada di Amerika, karena ETA kami jelaskan dengan begitu detail sehingga itu membantu mereka untuk punya wawasan yang lebih untuk mengembangkan pengalaman mereka untuk belajar di tempat yang lain. Itu yang saya lihat pengaruh positif yang besar untuk siswa, guru-guru bahasa Inggris, dan juga guru mapel yang lain. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat luar biasa terkait dengan manfaat yang didapatkan melalui menjadi tuan rumah Fulbright English Teaching Assistant di sekolah masing-masing. Nah, sekarang untuk rekan-rekan lainnya yang hadir di acara ini, bagaimanakah caranya supaya bisa mengikuti jejak yaitu SMA Santo Paulus dan juga SMKN 1 Talim Baru di Kabupaten Deli Serdang untuk bisa mendapatkan Fulbright English Teaching Assistant? Apakah ada tips yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan kita? Boleh masing-masing orang menyampaikan 2 tipsnya. Saya ingin mulai dari Ibu Leni, lalu nanti Bu Risma ya. Ya, baik, terima kasih Ibu Mita. Jadi untuk tipsnya, tentunya pertama kita lihat dulu application formnya. Nah, di situ memang ada cukup banyak pertanyaan Bapak Ibu, tapi yang utama yang harus kita tahu adalah apa ya tujuan kita mendapatkan ETA, apakah apa urgensinya bagi sekolah untuk mendapatkan ETA gitu. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan atau untuk promosi sekolah, tapi memang ada masalah yang harus kita atasi dengan adanya program ETA ini. Nah, Baik. kemudian setelah itu kita juga harus membuat program kerja yang jelas. Jadi rencananya apa nanti kalau sudah ada ETA, project apa yang akan kita lakukan di sekolah maupun di komunitas sekolah atau di dekat sekolah gitu. Nah, setelah itu yang harus kita persiapkan seperti yang dibilang sampaikan oleh Ibu Astrid tadi yaitu tempat tinggal ETA juga harus kita pikirkan dengan baik. Kita harus benar-benar mencari tempat tinggal yang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan. Dalam hal ini kalau pengalaman saya pribadi, sepertinya dari pihak Aminef memang sangat strict ya masalah tempat tinggal. Jadi ketika survei, maka segala sesuatunya diamati dengan baik, termasuk masalah safety-nya juga sangat diperhatikan. Jadi memang mencari tempat tinggal gampang-gampang sulit Bapak Ibu. Kemudian yang sebenarnya yang punya power juga dalam hal ini adalah alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, jadi itu surat tersebut sangat membantu sekolah untuk bisa dipertimbangkan dalam program TN tersebut gitu. Nah, setelah itu juga kita harus melihat juga kalender pendidikan kita. Perkiraan aja Bapak Ibu tidak harus fix, tapi setidaknya kita memiliki kalender pendidikan yang sudah kita bisa prediksikan untuk semester ke depan, yang nantinya akan membantu kita untuk menyiapkan rencana kerja kita dengan lebih baik lagi. Begitu Baik. tips dari saya, Ibu Mita. Terima kasih banyak Ibu Leni. Bagaimanakah dengan tips dari Ibu Risma? Ya, yang pertama lengkapi pertanyaan yang ada diajukan oleh Fulbright Aminef. Buat jawaban yang sejelas-jelasnya sesuai dengan kondisi sekolah kita. Dan yang kedua, libatkan guru-guru mapel bahasa Inggris yang memang punya kewenangan nanti dengan ETA agar program-program yang mau dikerjakan oleh ETA nanti jelas. Jadi jangan satu orang aja yang kerjakan, libatkan guru bahasa Inggrisnya.
Yang ketiga, tips berikutnya jangan menunda. Jadi secepatnya dikirimkan semua permintaan dari Aminek agar Aminek bisa proses dan kita bisa mendapat eh, bantuan dari Aminek untuk ATA-nya. Lebih cepat, lebih bagus. Baik, terima kasih banyak untuk tips yang disampaikan dari Ibu Leni dan juga Ibu Risma. Nah, selanjutnya saya ingin mengundang rekan-rekan untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada kami, bisa dengan cara menggunakan fitur raise hand supaya kami bisa persilakan seperti ini, atau nanti apabila belum memungkinkan boleh diketikkan pertanyaannya di kolom chat di Zoom meeting ini. Silakan sampaikan pertanyaan Anda seputar administratif program Fulbright English Teaching Assistant dan juga manfaat yang dirasakan oleh sekolah. Untuk pertanyaan yang spesifik mengenai formulir aplikasi, nanti akan ada sesinya ya setelah paparan dari rekan saya. Baik, saya lihat sudah ada 2 orang yang raise hand. Langsung saja saya akan 1 orang yang raise hand ya. Langsung saja saya ingin persilakan atas nama Ibu Fevli dari SMA N3 Padang. Silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ya, ini tahun kedua kami mencoba mendaftar. Di tahun pertama waktu itu 2022 kalau kalau nggak salah ya, itu kami gagal dan kami coba hubungi ke email Aminef tapi tidak direspon ya. Kenapa kami gagal gitu ya? Kami kan juga ingin tahu apa sih yang menyebabkan kami gagal. Nah, itu yang sekarang kami kebetulan melihat di Instagram. Nah, ini antusias sekali sebetulnya. Dari dulu kepengen kami punya native speaker di sekolah ya. Karena kami dulu merupakan sekolah yang berstandar internasional. Ya. Kalau dulu kan ada itu, sekarang nggak ada lagi. Sekarang ada istilahnya sekolah penggerak gitu. Jadi kami punya beberapa program unggulan. Salah satunya adalah program berbasis apa internasional gitu. Baik. Dan siswa-siswa kami juga banyak yang pengen keluar kuliahnya gitu ya. Belakangan yang terakhir itu kami ada program ikut akses itu juga dari Kedutaan Amerika dan juga saya sendiri mengikuti pelatihan ELTT dari juga Kedutaan Amerika. Nah, sekarang saya kepengen juga lolos ini untuk anak-anak saya di sekolah. Tadi saya mendengar dari Bu Leni adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan ya. Ini mungkin yang kurang yang pernah saya urus. Kalau masalah tempat malah kami sudah DP loh Bu dulu itu sudah disediakan. Cuman ya komite kami sangat mendukung. Cuman rekomendasi ini saya tertarik. Itu maksudnya apa Bu? Boleh dijelaskan boleh ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Fevli untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin persilakan kepada Mbak Astrid untuk menanggapi. Silakan. Oke, thank you Mita. Terima kasih Ibu Fevli ya dari SMA Negeri 3 Padang. Bu, kalau kami sekolah yang sudah mengirim aplikasi yang memang tidak lolos dari tahap seleksi awal maupun final, itu memang sayangnya tidak bisa kami hubungi satu persatu ya Bu ya karena keterbatasan resource gitu. Tapi memang kalau khusus untuk tahun 2022, kalau memang benar dulu SMA Negeri 3 Padang tahun 2022 itu memang sayangnya kami belum ada program ITA Bu di tahun itu. Jadi setelah pandemi kami tuh memang ada hiatus Bu di tahun 2020, 21 dan 22. Jadi memang 3 tahun itu kita nggak ada program ITA gitu ya. Kita mulai lagi kemarin ini di 2023 dan yang sekarang 2024 lagi berjalan gitu ya Bu ya. Jadi kalau memang mau memasukkan lagi ya dengan senang hati Bu, kita tunggu lagi aplikasinya. Mungkin satu tambahan tips juga ya Bu ya. Terima kasih hati-hatinya Mita. Tambahan tips lagi sedikit mungkin adalah kalau memang mau juga kansnya lebih besar ya, seperti tadi saya bilang kan memang keputusan final bukan hanya di Aminef tapi juga ada di kementerian dan lain-lain. Itu kalau memang ada juga rekan dari SMA lain di Padang yang memang mau apply Bu, itu lebih bagus lagi kalau ada temennya gitu ya istilahnya. Karena memang kami salah satunya juga prioritas itu menempatkan ITA tidak sendirian di satu tempat tapi di satu provinsi at least ya atau kabupaten itu bisa lebih dari satu gitu. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan ya Bu Fevli seperti itu. Makasih. Terima kasih banyak Mbak Astrid untuk tanggapannya. Silakan kepada Ibu Leni untuk menanggapi terkait pertanyaan yang berhubungan dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Ya, terima kasih Bu Mita dan Bu Fevli pertanyaannya. Jadi, untuk meminta surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan, kami mengajukan surat dulu kepada ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi bahwa kami akan mengikuti
seleksi program ETA, Fulbright ETA tahun 2024 waktu itu. Jadi memang kami dari sekolah mengajukan surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kemudian dari Kadisnya memberikan kami surat rekomendasi bahwa mereka merekomendasikan sekolah kami untuk menjadi salah satu sekolah penerima bantuan program ETA ini. Begitu sih Bu. Jadi begitu apa prosesnya tidak terlalu sulit juga. Yang penting kita memang benar-benar bisa meyakinkan Dinas Pendidikan bahwa kita memerlukan bantuan program ETA ini. Begitu. Nanti pasti kok akan mereka kasih surat rekomendasinya. Tapi memang Baik, harus ya. awal dimasukkan, Bu. Karena Dinas Pendidikan kadang sibuk ya, jadi takutnya nanti suratnya itu tercecer atau bagaimana. Jadi memang saran saya sebaiknya minimal 1 bulan sebelumnya kita masukkan surat ke dinas dulu, baru setelah itu mungkin mereka akan berikan sekitar surat rekomendasi sekitar 2 minggu berikutnya dari surat kita dimasukkan. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kami. Oke, baik. Dengan catatan bahwa dinas Ya, provinsi masing-masing itu mungkin memiliki timeline yang berbeda. ya Jadi betul sebaiknya Ibu. Ya, dicek ya kepada ya, langsung kepada berbagai pihak dan manfaatkan kesempatan ini karena ya, artinya sekarang tenggat waktunya adalah 1,5 bulan dari ya. sekarang ya. Semoga masih ada waktu. Terima kasih banyak Ibu Fevli untuk pertanyaannya. Berikutnya Mbak saya Mika, ingin ya ada yang ragu saya lagi sama Bu Astrid nih, katanya berarti ya Sumatera Barat itu harus Ya, Bu. ada 2 sekolah ya Bu Astrid ya? Sebenarnya harus sih tidak Bu, tapi biasanya yang lebih diutamakan kalau memang ada rekanannya itu biasanya kansnya lebih besar ya Bu ya gitu. Kita memang nggak selalu bisa dapat juga satu satu kota atau provinsi dua, tapi kalau memang ada lebih itu bisa sih Bu gitu. Seperti itu lebih lebih di apa diutamakan gitu ya. Kasih. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Ya, saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat di Zoom meeting ini. Nah, pertanyaan pertama dari atas nama Bapak Muhammad Mursalim. Selamat sore. Melihat syarat akomodasi tempat tinggal yang sudah diterangkan tadi, apakah memungkinkan untuk memodifikasi satu ruangan di sekolah sebagai tempat tinggal ETA? Silakan. Mm-mm. Ya, sebisa mungkin sih memang kami tidak menyarankan ini ya Pak ya, karena memang kalau sekolah itu kan tempatnya cukup apa ya aktif gitu ya dari pagi sampai sore, kadang pagi sampai mungkin maghrib gitu baru selesai gitu ya. Nah itu memang dari sisi ketenangan itu agak susah ya buat ETA. Jujur dulu ada ETA yang memang ditempatkan di sekolah, sekolahnya memodifikasi salah satu ruangan, memang sudah dipilih yang agak di pojok-pojok gitu ya. Tapi tetap saja ya memang karena kan sekolah dan privasinya ITA itu juga mungkin agak susah karena nanti murid uh, batasan antara dia lagi di sekolah untuk melakukan tugasnya dengan dia punya waktu sendiri pribadi setelah Ya, tugas dia selesai itu agak susah ya karena nanti murid ya bisa datang aja datang kapanpun datang gitu. Beda kalau sekolahnya memang boarding school seperti yang tadi saya sebut ya. Kita ada beberapa boarding school gitu mungkin sekolah SMK yang punya perhotelan. Nah, itu masih oke gitu karena biasanya kan terpisah dari gedung sekolahnya sendiri. Tapi kalau udah di gedung sekolah ada kelas atau ada ruang guru atau ruang kepala sekolah dimodifikasi, nah itu agak susah karena itu biasanya di tengah-tengah lingkungan sekolah ya. Bayangin kalau kita juga seperti itu ya, tiba-tiba ditempatin brek gitu di tengah-tengah sekolah, itu pasti ketenangannya juga agak susah nanti untuk dia fokus gitu, seperti itu. baik. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, ini satu pertanyaan administratif kembali. Mm-mm. Dari atas nama Erma Hermawan, apakah sekolah pernah mendapatkan ITE tahun 2023? Masih bisa mendapatkan ITE Ya, untuk tahun 2025? bisa Ibu Erma kami masih ingat juga ya dengan sekolah Ibu gitu. Kalau memang mau boleh Bu gitu. Sekali lagi kalau memang ada rekanannya di area sana ya Bu ya, di area Sibolga ya kalau nggak salah ya. Dan sekitarnya ada yang bisa juga ikut apply, mungkin itu lebih memperbesar kansnya gitu ya. Basically kita biasanya sekolah itu diberi kesempatan untuk apply mungkin 2 tahun lah mungkin ya 2 kali sorry 2 kali berturut-turut atau 2 tahun berturut-turut atau kalau selang 1 tahun apply lagi nggak apa-apa gitu. Tapi lagi-lagi ya kita juga nggak bisa jamin karena memang keputusan terakhir kita juga harus komunikasi dengan kementerian. Baik, terima kasih banyak Mbak Astrid. Untuk pertanyaan berikutnya saya lihat lagi. Oke, ada pertanyaan yaitu kalau kita mau tanya tentang program mengikuti program ITE ini ya, yang tahun ini, ya chat tersebut sudah kami jawab Ya, bahwa saat ini masih dalam tahap finalisasi antara INEF dan Kementerian Agama, jadi betul. masih belum bisa penempatan di sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Betul. Melihat dengan informasi dari
Dan juga pada Ibu Risma, ke depannya apa yang rencana aktivitas bersama ITE yang terdekat yang akan dilaksanakan di sekolah. Silakan Ibu Leni, nanti Ibu Risma. Untuk yang terdekat, maksudnya berarti Januari ya, Bu ya? Ya, Betul. karena masih ada satu, selain aktivitas mengajar sehari-hari, jadi sebenarnya ada satu program kami yang belum terrealisasi, yaitu untuk workshop guru-guru, eh, workshop pengembangan kemampuan berbahasa Inggris untuk guru di sekolah. Ya, karena memang setelah dijalani, padat sekali kegiatan dari bulan September sampai November itu. Nah, sedangkan Desember kami kan karena kami ujian semester juga dan setelah itu libur. Nah, jadi rencananya semoga di Januari nanti mulai kami bisa merencanakan untuk workshop guru-guru untuk pengembangan bahasa Inggris. Begitu sih, Bu. Sementara kalau untuk yang kegiatan Terima kasih lainnya banyak. tetap Ya. berjalan, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya. Bagaimanakah dengan Ibu Risma di Kota Limbaru? Ya, kalau di SMK Negeri 1 Kuta Limbaru, nah untuk Januari selain memang aktif lagi ke dalam kelas, nah ETA kami akan melakukan satu CEP yang karena beliau basicnya dari environmental, lingkungan, jadi kami akan membuat klub lingkungan hidup. Jadi nanti rencananya melibatkan para siswa juga dan salah satu co-teacher atau counterpartnya untuk ikut dalam klub tersebut dan sekali lagi itu memang untuk lingkungan hidup. Nah, yang kedua yang akan kami program yang akan kami teruskan adalah English Library yang akan kami tujukan ke sekolah dasar di lingkungan sekolah kami. Jadi tujuannya adalah membangun keterhubungan antara siswa kami dan adik-adik kelas mereka di sekolah dasar sambil melatih siswa kami untuk menggunakan kemampuan bahasa Inggris mereka untuk berkomunikasi dengan adik-adik mereka. Sekali lagi, menularkan kemampuan bahasa Inggris dan juga mengenalkan bahasa Inggris yang lebih kepada adik-adik kelasnya, sekaligus memberitahukan sejak dini kepada adik-adik kelas mereka bahwa ada native speaker, mereka bisa melihat orang aslinya menggunakan bahasa Inggris dan memang itu akan sangat antusias sekali. Baik, terima kasih banyak Ibu Risma atas sharingnya. Nah, tentu saja dengan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan sedang terlaksana, kami harap keberadaan Fulbright English Teaching Assistant di sekolah masing-masing bisa membawa dampak positif tidak hanya kepada mereka yang berada di lingkungan sekolah, tapi juga di komunitas sekitarnya. Dengan demikian, manfaatnya semakin lebih banyak dirasakan oleh mereka semuanya. Begitu ya. Terima kasih banyak Ibu Leni telah hadir di acara ini dan terima kasih banyak Ibu Risma telah hadir di acara ini. Dan rekan-rekan sekalian, tadi seperti yang disampaikan oleh kedua rekan kita dari SMA dan juga SMK yang menyatakan bahwa ini sangatlah penting untuk bisa mempersiapkan formulir aplikasi sebaik mungkin. Oleh karena itu, sesi selanjutnya kami ingin mempersilakan rekan kami, Miss Cecilia Dewita, untuk menyampaikan langkah-langkah menulis aplikasi daring program formulir aplikasi program Fulbright English Teaching Assistant. Silakan disimak baik-baik untuk informasinya dan apabila mungkin ada informasi yang terlewat, boleh nanti disimak acara ini, rekamannya akan terdapat di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia supaya bisa disaksikan ulang oleh Anda semuanya. Langsung saja kami ingin persilakan Miss Cecilia untuk menyampaikan paparannya. Ya, terima kasih Mita. Saya izin share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, dengan jelas. Baik. Kalau saya boleh tahu dari peserta yang hadir, apakah sudah ada yang mencoba mendownload formulir aplikasi dari website Aminef? Mungkin Sudah, bisa sudah resen. Mbak Sri. Oh, Saya dari tiga udah. Oh, baik ya. Terima kasih Bu Fevli. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya Bapak dan Ibu.
Jadi yang kolom pertama itu kami menanyakan tentang informasi detail tentang sekolah ya. Jadi nama, alamat, juga nomor telepon dan fax. Pastikan ini semua diisi dengan baik. Kalau sekolah memang punya alamat email yang memang terus dimonitor begitu ya. Ada yang memang petugas khusus yang membalas email yang masuk ke email sekolah itu juga tolong diberikan di sini juga. Lalu yang kedua adalah informasi terkait kepala sekolah. Ini mohon alamat email dan juga nomor HP-nya juga diberikan dengan jelas dan pastikan bahwa email yang diberikan ke kami sama nomor HP-nya adalah yang masih aktif gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kontak person atau narahubung di sekolah. Nah, ini sebetulnya tergantung dari sekolah ya, siapa yang mau dijadikan kontak pertama, siapa yang mau dijadikan kontak kedua. Tapi ada baiknya memang yang dijadikan kontak pertama dari awal itu adalah guru yang memang akan menjadi counterpart ETA atau rekanannya ETA begitu ya, yang memang jadi istilahnya koordinator seksi sibuk lah istilahnya gitu ya. Eh, Lalu diberikan nama, jabatannya, yang pasti dia adalah juga guru bahasa Inggris di kelas 10 ya. Lalu alamat email dan juga nomor HP. Begitu juga dengan kontak kedua, diberikan semua informasinya, pastikan email dan HP-nya juga yang aktif ya. Lalu kami juga menanyakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, umumnya untuk sekolah-sekolah yang nanti terpilih dan posisinya ada di kota provinsi, kami biasanya akan minta bantuan sekolah juga untuk membantu kami mengatur pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, begitu ya. Karena kami perlu juga menginformasikan bahwa di wilayah tersebut ada sekolah yang mendapatkan bantuan Fulbright ETA. Lalu yang kelima juga adalah profil sekolah. Di sini silahkan sekolah memberikan deskripsi singkat mengenai program pendidikan di sekolah. Kalau misalkan SMK itu tolong disebutkan bidang aja yang ada di sana atau track ya kita sebutnya ya penjurusan apa aja yang ada di SMK tersebut. Dan sebutkan juga kurikulum apa yang dipakai oleh sekolah. Lalu tolong sebutkan juga jumlah muridnya di kelas 10 ada berapa, di kelas 11 ada berapa, dan jumlah kelas 10 ada berapa, dan kelas 11 ada berapa. Dan tadi seperti yang disebutkan oleh Asrid di paparan, kita juga perlu melihat tingkat kelulusan murid, begitu ya. Tapi tidak berarti kalau sekolah ternyata tingkat kelulusan muridnya memang di bawah 75% katakan atau di bawah 80%, jangan jadi dibikin 80% supaya dapat program ini gitu ya. Karena itu kan berarti sudah mengacaukan data gitu ya. Nanti rada susah ke depannya begitu kerjasamanya dengan ETA dan juga dengan kami di Aminef gitu ya. Lalu persentase murid yang melanjutkan studi ke jenjang diploma atau universitas itu juga bisa diberikan berapa persen kira-kira yang melanjut. Lalu persentasi dari murid yang A itu juga kami diberikan gambaran ya berapa persentasinya begitu. Lalu kemudian kami juga butuh informasi terkait jumlah guru bahasa Inggris di kelas 10, berapa jumlah guru wanita dan berapa jumlah guru pria. Begitu juga dengan di kelas 11. Lalu eh, kami juga perlu informasi terkait jumlah guru bahasa Inggris yang memang memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang baik, ya. Karena biar bagaimanapun ITI ini kan native speaker gitu ya. Kalau dia bekerja sama dengan guru bahasa Inggris yang memang bahasa Inggrisnya cenderung sangat low gitu ya, yang ada dia gampang frustasi jadinya. Jadi kalau bisa memang sudah cukup minimal tuh working level English-nya bagus gitu ya. Jadi bukan bukan masalah grammar ya Bapak dan Ibu, tapi pemahaman dia dan dia bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik itu perlu sekali.
Lalu yang pertanyaan keenam adalah kenapa sekolah ingin mendapatkan bantuan dari Fulbright ETA. Ini juga harus dijelaskan seperti yang tadi Ibu Leni sampaikan ya. Dan tujuan apa yang ingin sekolah capai ya melalui kerjasama dengan ETA. Dan itu nanti diturunkan lagi ke indikator. Indikator yang sekolah tetapkan eh, untuk dipakai mengukur apakah tujuan yang sekolah ingin capai itu bisa tercapai atau tidak, begitu. Saya berikan contoh misalnya, indikator yang dipakai sekolah adalah minimal 50% murid-murid yang diajar oleh guru kami bersama dengan ETA, motivasi belajar bahasa Inggrisnya meningkat katakanlah 25% misalnya. Nah, itu berarti sekolah juga sebelum ETA datang sudah harus bisa membuat apa ya, semacam mungkin survei kecil ya untuk melihat seberapa besar sih motivasi murid-murid ini gitu ya sebelum ETA datang untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, nanti di semester eh, pertama selesai mungkin bisa diadakan lagi apa namanya survei kecil itu untuk melihat apakah ada kenaikan nih. Benar nggak kenaikannya sampai 25% begitu motivasinya. Lalu eh, Ibu dan Bapak juga bisa menyebutkan indikator-indikator yang lain ya. Yang paling tahu kan apa yang dibutuhkan sekolah adalah Ibu dan Bapak semua, begitu ya. Lalu yang ke-9 adalah program kerja. Nah, program kerja ini juga usaha masih terkait dengan indikator dan tujuan tadi, begitu ya. Apa aja sih program kerja yang ingin dilakukan antara guru dan juga sekolah atau dan PTA gitu ya. Lalu yang ke-10 kami akan meminta jadwal rencana kegiatan ETA dan guru bahasa Inggris itu mulai dari kegiatan mengajar dia nanti karena ETA kan bisa mengajar itu minimal 20 jam maksimal 25 jam Senin sampai Jumat gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian di kegiatan ekstrakurikuler, apakah sekolah sudah berencana melibatkan ETA di kegiatan ekstrakurikuler gitu. Lalu juga yang pasti adalah karena ETA akan mengajar tandem ya bersama guru bahasa Inggris. Berarti kan mereka harus punya waktu untuk duduk bersama membuat rencana pengajaran gitu. Nah, jadwal pertemuan mereka membuat rencana pembelajaran atau RPP itu juga perlu disebutkan begitu ya di jadwal itu. Memang ini mungkin masih sifatnya masih meraba-raba ya karena belum belum masuk ke semester baru kan, maksudnya tahun ajaran baru gitu ya. Tapi kurang lebih sekolah sudah harus memikirkan nih dari awal gitu. Bagaimana nanti kerjasamanya dengan ETA gitu. Jangan ketika ETA sudah datang baru mikir gitu. Itu nanti susah gitu ya. Nggak akan dapat manfaat apa-apa nantinya gitu. Dan kemudian kami juga mewajibkan ETA itu punya paling tidak 2 community engagement project. Itu tadi yang disebutkan oleh Ibu Risma sebagai CEP ya. Eh, jadi Community Engagement Project. Nah, ini project ini bisa dikerjakan dengan sekolah ataupun masyarakat di mana dia tinggal gitu. Katakan ETA itu nggak tinggal di lingkungan sekolah misalnya, dia tinggalnya di tempat lain gitu ya. Nah, itu dia bisa gitu melakukan project ini gitu. Lalu yang berikutnya adalah kontribusi akomodasi ya. Jadi terkait dengan tempat tinggal ETA gitu. Dan tempat tinggal ini kalau memang Bapak dan Ibu belum yakin begitu ya, bisa disebutkan beberapa opsi di sini. Katakan misalnya opsi pertama ada rumah yang memenuhi standar program nih gitu kan, seperti yang tadi sudah disampaikan di paparan Astrid ya. Eh, oh ini ada nih rumah gitu. Bisa disebutkan beberapa opsi. Misalnya opsi pertama alamatnya di sini, opsi yang kedua alamatnya di sini. Nanti Aminef kalau sekolah terpilih, Aminef akan mencoba datang ke tempat dan juga mencek gitu ya akomodasi yang sekolah sudah siapkan begitu.
atau opsi-opsi tempat yang eh, apa namanya sekolah sudah carikan begitu ya. Kemudian juga disebutkan apakah lokasinya di luar sekolah atau di dalam lingkungan sekolah, apakah kamarnya ber-AC, apakah ada WC duduk, apakah ada akses ke air bersih, dan apakah bangunannya rapi dan bersih. Juga jarak dari sekolahnya itu sekitar berapa menit atau berapa kilometer. Lalu apakah terletak di lingkungan yang aman, apakah berpotensi terkena banjir atau terkena dampak kebakaran hutan misalnya gitu ya. Umumnya kalau kebakaran hutan tuh di wilayah-wilayah di Kalimantan dan beberapa wilayah di Sumatera begitu ya yang sering ada eh, apa bencana kebakaran hutan. Eh, Lalu yang lainnya adalah juga terkait ruang kerja ITA, itu disebutkan saja apakah rencananya ruang kerja ITA itu akan ada di ruang guru ataukah di ruangan lain gitu. Kalau kami sih sarannya memang ITA ditaruhnya di ruang guru ya, jadi dia bisa berinteraksi dengan semua guru gitu. Lalu eh, untuk counterpart, ya guru counterpart di sini kami sebutkan sebaiknya adalah salah satu guru bahasa Inggris kelas 10. Maksud kami di sini adalah eh, counterpart ini memang bagusnya adalah guru kelas 10 begitu karena memang fokus dari program ini kan mengutamakan murid-murid di kelas 10 ya yang memang fondasi bahasa Inggrisnya mungkin masih lemah dari SMP. Jadi bisa nih masih bisa dibantu oleh ITA untuk membentuk fondasi yang baik. Jadi nanti ketika dia berjalan ke apa naik ke kelas 11 dan kelas 12 guru yang mengajarnya sudah lebih enak gitu ya karena fondasinya sudah cukup kuat gitu. Nah, disebutkan di sini kontak details dari guru yang menjadi counterpart, nama, nomor HP dan email, dan disebutkan juga jabatannya. Lalu untuk eh, berikutnya adalah eh, guru yang guru-guru bahasa Inggris lain yang akan dibantu oleh ETA yang kami sebut sebagai co-teacher. Nah, guru counterpart ini juga nantinya akan merangkap sebagai co-teacher atau guru yang dibantu oleh ETA di dalam kelas juga begitu ya. Dan disebutkan di sini co-teacher pertamanya siapa, co-teacher keduanya siapa. Mungkin yang pertama bisa sebutkan lagi yang counterpart, yang kedua disebutkan yang lain, yang ketiga guru yang lain. Tapi kalau memang sekolah ingin memutuskan, cukup satu aja guru yang dibantu dulu gitu, karena kami belum paham nih program ini seperti apa sih gitu. Gak apa-apa juga kalau pengen co-teachernya cuma satu, yaitu counterpart merangkap co-teacher gitu ya. Lalu di nomor 15, kerjasama dengan program sejenis Fulbright ETA. Kami ingin tahu apakah sekolah memang pernah eh, apa namanya eh, join atau berpartisipasi dalam kegiatan yang mirip dengan program ETA. Misalnya itu ada, kalau di Indonesia ada Peace Corps. Peace Corps itu juga mengajar bahasa Inggris, volunteernya. Yang satu lagi adalah Nihongo Partners itu dari Jepang. Lalu ada juga World Friends dari KOICA ya atau Korean International Cooperation Agency. Kalau memang sudah pernah, silahkan saja ditik sudah pernah dan sebutkan tahun berapa. Kalau sudah pernah juga mendapatkan ETA di tahun-tahun sebelumnya, silahkan juga disebutkan di yang apa tuh namanya poin A ya dan juga tahunnya disebutkan di poin B kalau untuk yang sudah pernah bekerja sama dengan ETA sebelumnya. Lalu di nomor 16 silahkan bubuhkan tanggal, eh, tanda tangan, nama dan jabatan dari guru yang memang apa namanya mengisi formulir ini gitu ya. Dan yang kemudian mengetahuinya harus ibu atau bapak kepala sekolah begitu. Eh, Semua aplikasi ini beserta tambahan-tambahan dokumen yang kami sebutkan di sini, seperti surat izin atau akte pendirian sekolah, bagian struktur organisasi, itu dikirimkan ke alamat email yang tertera di sini, itaindonesia@aminef.or.id, paling lambat tanggal 1 Februari. Maaf, ini seharusnya 2025 ya. Eh, Lalu
Kalau memang sekolah Bapak dan Ibu eh, siap, maksudnya bersedia untuk pergi ke kantor dinas untuk meminta surat apa namanya, surat rekomendasi, itu juga bisa langsung dilampirkan bersama dengan formulir ini gitu. Tapi kalau memang belum sempat ingin disusulkan, itu sampaikan juga di dalam body email ya, di dalam body email di body email yang ke kami sampaikan bahwa saat ini kami belum bisa me- menyertakan surat rekomendasi dari dinas provinsi. Kami akan menyusulkannya dalam beberapa hari ke depan, seperti itu. Gitu. Itu saja tips dari kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Tapi saya kembalikan dulu ke Mita. Baik, terima kasih banyak Mbak Cecil untuk paparannya mengenai langkah-langkah mengisi formulir aplikasi program Fulbright English Teaching Assistant. Nah, langsung saja kami ingin mengundang rekan-rekan yang ingin memiliki atau menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan formulir aplikasi. Kami persilakan untuk bisa hand ini untuk bisa undang dan bertanya langsung kepada kami. Silakan bila ada. Dan kami juga mengundang Anda yang hadir di Zoom ini untuk bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat apabila belum memungkinkan untuk bergabung melalui audio dan atau video. Saya juga akan melihat apakah sekiranya ada pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di Facebook page live. Oke, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan dan tanggapan. Oke, sambil menunggu rekan-rekan yang raise hand, saya akan membacakan beberapa komentar yang kami terima di Facebook page live. Nah, ada yang menyatakan, thanks for the information. Our school SMA N1 Amuntai, Kalimantan Selatan is interested in the program. Terima kasih Bapak Ahmad Zaini. Silakan mengirimkan aplikasi ya hingga tenggat waktu pendaftarannya 1 Februari 2025. Oke, lalu juga ada atas nama Virgil Yuli. We soon school in Timika, Central Papua Province can participate in this wonderful program. Semoga bisa merasakan manfaatnya. Kami akan tentunya memperbarui update informasi apabila program Fulbright English Teaching Assistant ini bisa juga dilamar oleh sekolah-sekolah di wilayah 6 provinsi di wilayah Papua. Oke, ada satu pertanyaan yang sifatnya administratif yang kita bisa bacakan. Nah, yaitu atas nama Puput Apriani. Sekolah kami di bawah Dinas Pendidikan, tapi juga merupakan pondok pesantren. Apakah masih bisa mendaftar? Gimana? Bisa, silakan. Iya, terima kasih Ibu Puput. Kalau pondok pesantren itu kan sebetulnya wilayahnya itu berada di bawah Kementerian Agama ya, setahu kami. Karena kami juga dulu program ini terbuka juga untuk pesantren gitu. Jadi karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Astrid, MOU ataupun kesepakatan kami sedang dalam proses pembicaraan gitu ya dengan Kementerian Agama. Jadi untuk saat ini kita memang belum bisa menerima aplikasi dari Ponpes gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ke depan gitu ya ada berita bagus gitu. Kesepakatan bisa kita tanda tangani dengan Kementerian Agama. Nah, itu baru kami akan bisa mulai bekerja sama dengan semua sekolah yang berada di bawah eh, Kementerian Agama seperti itu. Baik, terima kasih banyak tanggapannya. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Leni dan juga Ibu Risma untuk kembali ke layar karena dia ada pertanyaan yang kami terima melalui Facebook page live. Nah, di sini pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah saran untuk siswa supaya bisa optimal mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Fulbright ETA di sekolah? Nah, apa yang bisa kita sampaikan kepada yang bertanya ini? Silakan Ibu Leni, lalu setelah itu ke Ibu Risma. Iya, baik, terima kasih Ibu Mita. Nah, jadi untuk jadi
tujuan ETA ke sekolah tentunya ingin memotivasi, mendorong murid-murid untuk bisa aktif berbahasa Inggris dan membuat mereka yang kurang suka berbahasa Inggris menjadi suka. Jadi tentunya dengan ETA kami merancang setiap lesson plan kami ada semacam games. Jadi games diperkenalkan kepada murid-murid pada saat warming up activities di kelas. Nah, setelah itu kita setelah proses pembelajaran selesai, kita coba review lagi murid-murid, meminta tanggapan mereka seperti apa, apakah merasa kira-kira apakah ada kendala dalam pembelajaran kali ini seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga mencoba menarik mereka untuk ikut ekskul bahasa Inggris. Nah, di ekskul bahasa Inggris ini karena memiliki ETA, jadi enaknya kita bisa memperkenalkan budaya-budaya yang diselenggarakan di Amerika dan diintegrasikan ke dalam ekskul bahasa Inggris seperti yang kami lakukan. Jadi kami mengundang murid-murid untuk mengikuti misalnya di ekskul ada apa kami merayakan Halloween dengan cara misalnya carving pumpkin, kemudian kita watching movies, lalu setelah itu kita makan snack atau treats. Habis itu di sesi berikutnya kami merencanakan Thanksgiving gitu. Nah, Thanksgiving ini kita pelajari history Thanksgiving itu apa sih, lalu setelah itu kita adakan games, lalu setelah itu kita makan bersama-sama, bergembira lah istilahnya. Nah, setelah itu yang paling terakhir yang kami sudah adakan adalah Christmas gift exchange. Jadi di Christmas session dengan ekskul bahasa Inggris ini kita juga membuat game-game yang menarik perhatian para murid gitu. Jadi kita kita buat game ke dalam pembelajaran kita. Setelah itu kita ajak murid-murid untuk ikut ekskul. Ya, jadi mereka pun semakin banyak tertarik untuk mengikuti atau aktif berbahasa Inggris gitu, bersama dengan ETA. Berarti kuncinya adalah selalu berinovasi dan mencari tahu ya, kira-kira apa yang diminati Iya, oleh para siswa. iya Baik, betul. Ya, terima mereka kasih. semuanya sih sukanya games, enjoy. Jadi lama-lama mereka berbicara bahasa Inggris dengan sendirinya, dengan otomatis tanpa dipaksa gitu. Baik. Bagaimanakah dari Ibu Risma? Apakah ada yang bisa disampaikan? Iya, tidak banyak jauh dari Bu Leni. Kami menggunakan pendekatan kepada siswa. Jadi karena awalnya kelas 10 seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sisil dari kelas SMP ke SMK di kelas 10, basic mereka bahasa Inggris masih rendah. Jadi kami menggunakan pendekatan yang sederhana kepada siswa, menarik mereka untuk lebih semangat karena menggunakan kesempatan adanya native speaker di sekolah. Dan native speaker sendiri seperti tadi mencari cara untuk supaya anak-anak itu tidak bosan. Nah, khususnya di English Club, nah suasananya beda dengan di dalam kelas. Jadi kalau di English Club, kami kadang menanyakan siswa mereka maunya gimana. Jadi kalau mereka game, maka ETA kami mencari game yang memang cocok untuk remaja, anak-anak muda sehingga mereka sangat antusias khususnya untuk menambah perbendaharaan kosakata dari game-game tersebut. Atau kadang kalau mereka mau nyanyi itu juga kami penuhkan. Jadi mereka pilih mau lagu apa dan kami bisa bernyanyi bersama. Atau terkadang kami hanya cerita tentang suatu tema, kemudian kalau menarik kami misalnya kasih permen kah atau uh, kue-kue kecil. Jadi suasananya sangat santai. Jadi siswa kami merasa bahwa berbicara bahasa Inggris dengan native speaker itu dengan orang aslinya santai. Jadi mereka tidak takut untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan kalaupun mereka kesulitan memahami apa yang disampaikan native speaker, maka kami sebagai guru-guru bahasa Inggris sebagai penengah. Jadi mereka tidak takut kalau nggak paham, tidak takut diketawain atau nggak ngerti karena ada guru pamongnya seperti itu. Jadi sangat menyenangkan bagi mereka sehingga mereka berani untuk mengungkapkan apa yang ada di benak dan pikiran mereka dalam bahasa. Baik, dan berarti ini juga bisa menjadi gambaran ya, bahwa kesuksesan program Fulbright English Teaching Assistant itu tidak lepas juga dari peran besar
para guru bahasa Inggris Ya. yang berpartisipasi di dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, baik. Terima kasih banyak sudah menanggapi pertanyaan yang telah kami terima dari Facebook page live tersebut. Kami melihat Ibu Fevli dari SMAN 3 Padang kembali raise hand. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, terima kasih Mbak Mita. Ya, ini salah satu bukti antusias kami ini, Bu. Jujur ingin sekali gitu seperti Bu Risma dan Bu Leni. Eh, Pertama yang mau kami tanyakan adalah mengenai akomodasi ya. Baik. Akomodasi, apakah di rumah itu kami harus menyediakan WiFi atau internet gitu buat eh, apa tamu ya. Kemudian yang kedua, misalnya kita kan misalnya beda agama ya. Nah, apakah kami yang mengantarkan guest kami kalau dia mungkin Nasrani ke gereja atau bagaimana memfasilitasi mereka gitu. Kemudian ke sekolahnya bagaimana? Misalnya sekolah mungkin agak jauh ya karena mencari tempat mungkin agak susah di seputaran sekolah yang nyaman gitu, yang cozy gitu buat dia. Nah, jadi apakah nanti diantar jemput atau bagaimana gitu? Karena kadang orang-orang asing ini dia lebih suka juga adventure gitu di apalagi di Padang untuk menikmati kuliner kami yang enak-enak gitu ya. Oke, mungkin itu yang mungkin ada hal-hal ya mungkin eh, kecil tapi harus kami pikirkan sedetil mungkin gitu. Makasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Fevli. Untuk pertanyaan ini untuk pertanyaan yang pertama, saya akan mempersilakan Bisa Silvia untuk menjawabnya ya, mengenai akomodasi. Apakah harus ada internet di akomodasi? Silakan. Iya, kalau untuk WiFi sebetulnya eh, karena sekarang sudah semakin gampang ya, kita bisa tethering dari smartphone begitu. Itu nggak terlalu urgent, Bu. Tapi kalau memang di rumah itu sudah ada yang terpasang dan sekolah ingin katakan itu, saya nggak tahu sistemnya sekolah nanti gimana gitu ya, apakah fasilitas itu sudah masuk di dalam biaya sewa yang dibayarkan oleh sekolah atau itu terpisah begitu. Tapi kalau itu terpisah ya biarkan ITE-nya gitu yang istilahnya mengisi top up pulsanya begitu ya dari WiFi itu gitu. Tapi kalau memang itu adalah bagian dari eh, kontrak yang harus dibayarkan oleh sekolah, ya kenapa tidak begitu? Karena toh itu akan membantu ITE juga dalam eh, mencari materi-materi yang memang sesuai dengan apa ya bahan-bahan pembelajaran yang akan dipakai oleh murid begitu. Oke. Eh, ya, seperti itu Ibu. Bagaimanakah dengan pertanyaan yang kedua? Nah, apakah ada kewajiban dari sekolah untuk misalnya mengantarkan ke rumah ibadah para ITE atau misalkan harus ada kewajiban untuk antar jemput? Nah, ini apa yang bisa kita sampaikan? Iya, sebetulnya nggak perlu, Bu. Jadi kalau ITE itu memang senangnya kalau dia sudah selesai pulang dari tempat tugas atau tempat kerja gitu ya. Walaupun sebetulnya ini tidak bisa kita samakan dengan kerja yang biasa gitu ya. Em, jadi ini dia itu memang senang memiliki privasinya dia sendiri gitu. Jadi kalau memang apalagi agama ini kan termasuk hal yang private ya buat dia ya. Jadi biarkan saja dia mencari sendiri atau pergi sendiri gitu ya. Yang penting sekolah cukup memberitahukan saja bahwa katakanlah eh, memang misalnya dia perlu pergi ke gereja ya sampaikan saja bahwa ada gereja di sini, kamu bisa naik angkot nomor sekian atau pesan Gojek misalnya gitu ya. Ada lagi gereja di sini gitu. Disampaikan saja tempat-tempatnya seperti itu. Nanti biarkan dia sendiri yang memutuskan dia mau kemana begitu. Oke, baik. Nah, ini tentunya masing-masing ITE memiliki preferensi yang berbeda-beda. Apakah ada cerita yang bisa dibagikan di lapangan dari Ibu Leni dan juga Ibu Risma? Bagaimanakah ITE yang saat ini sekolah Anda host, itu mereka biasanya bagaimana ya untuk bepergian? Itu preferensi mereka seperti apa dan bagaimana sekolah bisa mengakomodir keperluan mereka apabila ada? Silakan Ibu Ya. Leni.
Baik, Ibu, terima kasih. Jadi untuk ITE kami, setiap pagi ITE kami itu karena jarak dari tempat tinggalnya ke sekolah itu tidak jauh, maka kebetulan ada satu staf kami yang bawa kendaraan mobil, jadi beliau selalu mengantar ITE ke sekolah karena satu arah gitu. Tetapi kalau pulang ITE kami, kalau memang hari hujan atau ada halangan pulang sendiri, biasa diantar pulang juga. Tapi keseringannya ITE kami itu sangat mandiri, jadi beliaunya lebih suka naik Gojek. Pesen Gojek sendiri, habis karena setelah ngajar biasanya dia pergi gym, karena orangnya suka banget olahraga tiap hari, tiada hari tanpa gym kayaknya. Jadi selalu habis pulang ngajar pergi gym dulu. Jadi memang untuk masa transportasi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau kita bantu semampunya aja, kalau misalnya mereka mau minta diantar ke sekolah silakan, boleh. Kalau memang kita sanggup untuk memenuhinya ya silakan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk transportasi. Tapi kalau kita memang berhalangan atau apa, kita jelaskan ke mereka. Begitu sih Baik. pengalaman dari kami. Tapi kalau misalnya mereka mau ke airport, pas mau liburan kemana, kami usahakan kami antar ke airport. Tapi kebetulan juga di Pontianak, airportnya dari lokasi kami ke airport tuh nggak jauh, paling ya 20-30 menit. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi cukup Baik, convenient ya. terima kasih banyak Ibu Leni. Bagaimanakah dengan Ibu Risma? Ya, kalau kami eh, karena jarak dari rumah ATA ke sekolah kami 30 menit dan memang tidak ada transportasi umum ke sekolah kami. Maka kepala sekolah mengambil kebijakan karena ada teman yang juga melewati tempat tinggal ATA, maka mereka berangkat bersamaan dan pulang bersamaan. Dan kalau untuk kebutuhan soal tempat ibadah atau bagaimana, seperti dijelaskan oleh Ibu Sisil, karena memang kami juga sudah dapat pembekalan seperti ini sebelumnya, bahwa soal agama itu private, maka kami nggak banyak bertanya. Tapi kami beritahu jika ingin pergi ke satu tempat, kami ajarin misalnya soal Grab atau Gojek, jadi dia paham. Dan sebagai counterpart, memang di awal bulan pertama memang banyak disibukkan untuk keperluan pribadi ATA. Nah, maka kami sebagai counterpart siap menyediakan waktu untuk kebutuhan beliau sampai beliau sudah lebih leluasa dan bisa melakukannya sendiri. Jadi karena itu udah bagian dari kerjasama dengan Aminep, kami memenuhi semua, termasuk juga untuk misalnya ke airport untuk keperluan pekerjaan. Nah, kami sanggupi sekolah menyediakan kelengkapan untuk yang dibutuhkan oleh ATA. Baik, terima kasih banyak Ibu Risma. Jadi memang untuk para Fulbright English Teaching Assistant ini sendiri, dari Aminef kami mendorong yang bersangkutan untuk selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah dan juga counterpart masing-masing. Apabila memang membutuhkan bantuan, silakan disampaikan, dikomunikasikan secara mandiri kepada sekolah masing-masing. Dan tentunya harus juga terbuka apabila memang dari sekolah belum bisa mengakomodir kebutuhannya ya. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya dari rekan-rekan calon aplikan sekolah calon aplikan Fulbright English Teaching Assistant? Kalau tidak ada, maka kami akan akhiri sesi informasi ini. Namun sebelumnya, saya ingin kembali menyampaikan laman Aminef, yaitu www.aminef.or.id, untuk Anda bisa mengetahui informasi lebih lengkap untuk program Fulbright English Teaching Assistant. Silakan nanti Anda masuk ke laman Aminef, www.aminef.or.id, lalu klik yang bagian ini, mengundang orang Amerika, lalu klik yang mengundang Fulbright English Teaching Assistant. Silakan pelajari informasi yang tersedia di laman ini, sebagaimana tadi di awal disampaikan oleh Miss Astrid, lalu setelah itu silakan mengunduh formulir aplikasinya di bagian bawah halaman. Sekali lagi, tenggat waktu pendaftaran 1 Februari 2025, artinya 1,5 bulan untuk Anda dan sekolah bisa mengisi dan melengkapi formulir aplikasi yang sudah ditetapkan. Untuk informasi terkait program Fulbright English Teaching Assistant dan juga rekaman acara ini, itu nanti bisa didapatkan di akun YouTube Aminah Fulbright Indonesia. Dan untuk Anda, apabila ingin mendapatkan gambaran Fulbright English Teaching Assistant di Indonesia, itu tugasnya apa saja, kegiatannya apa, informasi ini bisa Anda dapatkan di bagian sini. Link and Resources, lalu klik yang Fulbright ETA Monthly Highlight.
Pokoknya Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan Fulbright ETA, silakan berkirim email kepada kami untuk bisa kami sertakan ke dalam email blast untuk mendapatkan newsletter ini. Dari sini Anda nanti bisa mendapatkan gambaran sebagai Fulbright English Teaching Assistant, kegiatan mereka apa saja di sekolah masing-masing, seperti apakah kegiatan ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda untuk melaksanakannya di sekolah masing-masing. Siapa sajakah Fulbright ETA yang saat ini berada di Indonesia? Berikut ini informasinya di bawah Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Current Grantees, lalu klik yang American. Lalu klik yang Fulbright English Teaching Assistant, dan Anda bisa mendapati 11 orang Fulbright ETA yang ditempatkan di berbagai provinsi. Ada beberapa provinsi di Sumatera, lalu juga ada di Sulawesi Utara, di Kalimantan Barat, dan sebagainya. Nanti Anda bisa klik salah satu profilnya, lalu mempelajari mereka berada di mana, di sekolah mana di Indonesia, mereka berasal dari mana di Amerika Serikat, dan lain-lain sebagainya. Informasi ini kami tampilkan untuk umum supaya bisa memotivasi dan juga menginspirasi rekan-rekan dan juga sekolah-sekolah yang ingin mendaftar untuk program Fulbright English Teaching Assistant. Saya ingin mengundang Anda semua untuk menghidupkan kamera untuk kita bisa mengadakan sesi foto bersama. Apabila Anda ingin berpartisipasi dalam sesi foto bersama ini, silakan hidupkan kamera. Kami akan hitung mundur kurang lebih 15 detik dari sekarang. Kami lihat akan ada sekitar 1 kali take foto ya untuk ruang ini. Baik, saya akan mulai ya untuk hitungan mundurnya. Terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi. Oke, kita mulai hitung mundurnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya dalam grup foto ini. Fotonya nanti Anda bisa dapatkan di akun Flickr Aminef Fulbright Indonesia. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Leni, Ibu Risma, dan juga rekan-rekan di Aminef, Miss Cecilia, dan juga Miss Astrid, yang sudah menjadi narasumber pada acara di sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat di Zoom Meeting dan juga Facebook page live acara ini. Dan sekali lagi, untuk informasi acara yang dilaksanakan oleh Aminef lainnya, pantau terus laman dan juga kanal media sosial Aminef untuk informasinya. Terakhir, pesan dari kami, mohon bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara yang nanti otomatis Anda akan terima di layar Anda begitu Zoom meeting ini diakhiri. Mohon bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara tersebut, sehingga kami bisa mendapatkan masukan dari Anda terkait acara ini, dan kami harap bisa menambah konten yang bermanfaat bagi Anda ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Mita dari tim Aminef, mewakili tim yang bertugas. Dan selamat sore dan selamat memulai atau mempersiapkan ya liburan Natal dan Tahun Baru untuk Anda. Terima kasih Mbak, bye semua. Terima kasih. Terima kasih Bu, Bapak semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Mita, mohon keluar dari Zoom. Terima kasih banyak Ibu Leni. Sampai bertemu Bu. Main-main ke Pontianak Bu ya. Baik, sampai ketemu nanti bulan Februari mungkin ya. Oh iya, asik. Oke Bu. Link surveinya mana Bu Mita? Mbak Nanti Mita? akan didapatkan pas waktu acara ini akan diakhiri ya. Mohon ditunggu.